Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Jadi teman-teman di sini semuanya harus membentuk 10 kelompok. Jadi misal nih, ada 60 mahasiswa. Untuk membentuk 10 kelompok berarti 60 dibagi 10. Sehingga nanti akan ada 6 kelompok. Per masing-masing kelompok akan ada 6 orang. Nah, 6 orang di sini, 3 orangnya itu, 3 anggota harus dari arsitektur dan 3 anggotanya lagi yang lain harus ada dari PWK. Bu, kalau misalnya mahasiswanya kurang dari PWK atau arsitektur gimana, Bu? Disesuaikan. Asal jangan ada dalam satu kelompok itu semuanya arsitek, semuanya PWK. Saya tidak mau yang seperti itu, jadi harus campur. Dan yang kedua, kalian diskusikan dari pengalaman masing-masing anggota kelompok. Ada permasalahan apa di lingkungan tempat tinggal mereka, entah itu lingkungan kos atau lingkungan di tanah halaman atau tanah orang tua mereka ya, tanah apa ya namanya ya, tempat tinggal atau kampung halaman ya, kampung halaman mereka, ada permasalahan apa yang krusial. Itu dapat dilihat dari perubahan yang dulu hingga yang sekarang. Bisa tanya ke orang tua ya, atau kakek nenek yang masih hidup. Nah, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya yang anggota kelompok itu ya. Dikatakan kalau ada satu kemiripan kejadian yang sama, maka itu yang diambil ya. Yang paling banyak miripnya itu yang diambil, atau yang paling banyak hubungannya itu yang diambil, tapi pilih satu cerita yang paling menarik. Nah, itu harus didiskusikan. Nah, kemudian dari hasil diskusi itu dibuat deskripsi. Deskripsi adalah gambaran. Ya, gambarannya dalam bentuk portofolio. Portofolio adalah tulisan. Maksimal 2 halaman, minimal 1 halaman. Ya. Apakah ada format laporannya? Tidak ada. Yang jelas saya hanya ingin kalian membuat dalam satu kelompok itu 1 halaman, 1 sampai 2 halaman ya, untuk tugas deskripsi tentang pencemaran lingkungan ya, dari kejadian yang menarik tadi. Ya, gitu. Kejadian yang berdampak kepada lingkungan dari dulu hingga yang sekarang. Tadi saya lupa ya, itu poin yang kedua. Oke, setelah itu dikumpul paling lambat minggu depan pukul 23:59 sehari sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini. Misalnya hari Kamis ya, Kamis jam 10.20 nih. Berarti hari Rabu depan teman-teman harus sudah mengumpul pukul 23:59 WITA, waktu Indonesia Tengah, dan itu yang paling lambat. Kalau terlambat, maka akan ada minus 10 poin. Minus 10 poin per hari. Oke, lanjut. Sekarang teman-teman pelajari tentang pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah. Bagaimana cara mengendalikan pencemaran tersebut? Ya, pertama, upayanya harus dilakukan adanya pemulihan kualitas air, udara, atau tanah, agar nanti kualitasnya terjamin sesuai dengan baku mutunya. Jadi harus disetarakan nanti. Nah, contoh nih, saya ngambil sampel air di suatu lingkungan yang tercemar. Karena saya dari Samarinda, saya mengambil topik yang paling menarik adalah tercemarnya perairan yang ada di sekitar Sungai Karangmumus. Sungai Karangmumus itu letaknya di daerah Bantaran, dekat dengan pasar ya, pasar Segiri. Ternyata di daerah pinggiran sungai tersebut dulunya warga sekitar sering sekali mengambil air di situ untuk dijadikan sumber air sebagai cuci pakaian, cuci piring, mandi, dan segala macam ya. Padahal waktu saya ambil sampel airnya ternyata baku mutunya itu sudah sangat jauh sekali dari baku mutu yang dikatakan aman. Sehingga sangat dikatakan jika Sungai Karangmumus sudah tercemar. Bagaimana pemulihannya? Nah, pemulihannya adalah dengan cara mengupayakan agar lingkungan tersebut kembali lebih baik ya. Jadinya ada peraturan pemerintah setempat jika warga lokal atau warga yang tinggal di bantaran sungai harus pindah
disediakan tempat tinggalnya dan segala macam, dan warga tersebut harus pindah sehingga di bantaran sungai sudah tidak ada lagi aktivitas warga di situ. Nah, perlahan sungai pun pinggir-pinggirnya ditanamin tanaman, entah itu tanaman bakau atau apapun, agar tidak terjadi erosi dan mengembalikan oksigen di dalam sungai. Ya, karena kalau oksigennya kurang, maka di situ makhluk hidup seperti ikan tidak bisa bertahan hidup, ya, karena mereka butuh oksigen untuk hidup. Sehingga kita juga nanti dapat memaksimalkan atau memakan hasil dari sungai tersebut dengan aman, ya. Nah, itu contohnya. Sehingga kita lihat lagi kualitas airnya apakah baik atau tidak. Sampai sekarang, kualitas air di sekitar Karangmumus itu masih belum dikatakan berkualitas baik. Tapi sudah ada perubahannya, ya. Sudah tidak terlalu tercemar seperti dulu. Kalau dulu full dengan sampah, bahkan kalau lewat tercium sekali baunya. Ingat, air yang standar untuk dikonsumsi oleh manusia adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa apapun, ya. Gitu. Jadi apa itu yang saya ceritakan tadi? Itu semuanya adalah pengelolaan lingkungan. Ya, pengelolaan lingkungan itu adalah manajemen atau cara untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran juga kerusakan lingkungan dalam suatu wilayah yang telah tercemar. Nah, itu. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada bagian kiri, ya. Kita lihat banyak sekali pencemar yang datang dari kegiatan industri, dari mobil, bahkan alam sendiri dapat memberikan adanya polusi atau polutan. Nah, dan yang alam juga selain dari ini, ya, yang di sebelah kiri kita bisa lihat, mungkin saja nih seperti contohnya ada gas lapindo, ya. Tapi sebetulnya gas lapindo itu atau lumpur lapindo lah, ya, itu kan awalnya dari kegiatan manusia, ya, industri. Nah, sekarang menjadi bencana alam, ya kan? Selain bencana alam, contohnya juga ada kehidupan kita, ya, di sini di sebelah kanan, stationary. Nah, itu nanti akan mendukung adanya polutan yang utama, polutan pokok, ya. Nah, selain itu, bencana alam juga bisa menimbulkan polutan seperti gunung meletus dari abunya itu, ya. Itu banyak sekali, ya. Sehingga kalau misalnya habis gunung meletus nanti ada hujannya itu yang membawa abu-abu, ya, atau bisa saja hujan asam, bisa saja juga hujan abu vulkanik. Itu sangat jahat, ya, karena hujan tersebut sangat tajam butirannya, sehingga mungkin saja dapat menimbulkan lecet di permukaan yang terbuat dari besi atau bahkan di permukaan kulit kita. Itu bisa sangat destruktif sifatnya atau merusak. Nah, kemudian dari primary pollutants ini itu akan membentuk polutan yang kedua atau yang secondary, ya. Nah, itu. Dari mana? Ya, mungkin dari pemecahan karena terikat oleh oksigen. Nah, makanya di sini dari SO2 bertambah jadi SO3 karena oksigennya terperangkap di situ. CO berubah jadi CO2 misalnya, atau bisa juga berubah menjadi CO3, ya, atau karbon monoksida itu biasanya. Ada juga nanti H2SO4 segala macam. Nah, itu merupakan polusi, ya. Kalau CO2 bisa dikatakan polusi, ya. Ya, karena kita tidak bisa menghirup itu. Nah, gitu. Nah, di sini ada lagi yang namanya emisi, ya. Emisi itu biasanya dari di sini area pertanian maupun peternakan. Ya, penggunaan pupuk itu dari pertanian, kemudian itu, ya, hasil limbah dari hewan atau tinjanya hewan itu fesesnya juga akan menimbulkan adanya emisi, ya. Kita lihat lagi dari kota. Kota juga sangat berkontribusi, ya, untuk memberikan adanya emisi lewat dari public transportation yang sangat masif atau bahkan dari pergerakan komunitasnya. Komunitasnya siapa saja? Ya, manusia. Kita lihat lagi di sini ada yang dinamakan kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu juga menyebabkan adanya emisi. Lewat mana? Lewat asap, ya. Makanya kalau misalnya kita kebakaran lalu asapnya menyebar ke Malaysia, Singapura, Brunei, nah mereka marah-marah pasti.
Ya, karena itu merupakan hal yang mencemari udara mereka. Kualitas udaranya jadi turun, bahkan sangat turun dan berbahaya untuk kehidupan manusia maupun hewan. Ya, lihat lagi di sini ada apa lagi? Ada api, gunung api ya, gunung api yang meletus, kemudian asapnya ini menjadikan emisi. Nah, mengapa di sini ada petir? Karena petir biasanya dapat memicu adanya kebakaran hutan. Petir dapat menjadikan adanya percikan api di kayu yang sudah tua. Nah, makanya di sini ada namanya manajemen hutan. Manajemen hutan biasanya kalau sudah tua hutannya akan ada peremajaan lagi. Gitu. Dan bagaimana untuk polusi yang bergerak? Teman-teman bisa melihat di sini polusi yang bergerak ada dari tadi kita pernah katakan yaitu pesawat ya. Ini bergeraknya spesifik. Kemudian truk, motor, bis, ya, bis juga spesifik. Truk, ya truk itu kargo jadi spesifik. Kemudian car, ya, mobil, kemudian motor itu spesifik. Nah, bagian dari kepentingan kita itu ada di industri, ya industri atau pabrik dan pengolahan limbah atau sewage treatment. Sini juga nanti biasanya menggunakan energi yang tinggi. Nah, energi tinggi ini nanti akan menghasilkan emisi. Nah, kita lihat lagi. Jadi pengolahan limbah, apa aja yang harus diketahui makna dari limbah ya. Limbah bisa dikatakan dari sisa buangan ya, dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan itu tidak terpakai biasanya limbah. Makanya dikatakan limbah. Dan banyak limbah yang dikelola. Jadi ada jenis-jenis apa saja limbah itu. Pertama ada yang domestik dan non-domestik. Kalau domestik biasanya dari rumah tangga. Non-domestik lebih menekankan ke kegiatan industri, pertambangan, pertanian, medis, transport, dan yang lain-lain. Termasuk pertanian tidak? Ya, pertanian termasuk. Bagaimana dengan peternakan? Ya, termasuk juga ya. Lalu di sini ada senyawa yang organik maupun yang tidak organik. Kalau tidak organik berarti anorganik dan bahan berbahaya juga yang beracun. Nah, itu ya. Kenapa kok dia disingkatnya B3? Ya, karena B3 di sini ceritanya adalah zat atau energi dan komponen yang mana sifat dan konsentrasinya, konsentrasi itu berarti berkaitan dengan jumlah di dalamnya itu, ya. Dia dapat mengakibatkan pencemaran ya secara langsung maupun tidak langsung dan itu berdampak kerusakan lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya untuk lingkungan hidup itu tersendiri, kesehatan kita manusia dan juga akhirnya untuk kelangsungan hidup manusia juga makhluk lainnya. Ya, makhluk lainnya yang tergantung dengan kita seperti tanaman ya, hewan. Nah, wujud dari limbah itu ada yang cair, padat, gas dan juga suara. Padat ya termasuk baliho ya. Saya bilang. Terus itu kalau cair bekas infus kalau masih ada sisa itu juga bisa menjadikan adanya limbah. Atau obat-obatan yang sudah kadaluarsa itu juga limbah. Bagaimana dengan gas? Ya gas buangan yang kita produksi pun itu merupakan limbah ya. Karena sudah tidak terpakai. Bagaimana dengan suara? Ya polusi suara ya. Itu namanya. Polusi suara contohnya kita selalu mendengar suara motor yang tidak knalpot motor atau knalpot mobil yang sangat besar yang mana itu tidak membuat nyaman di telinga kita karena kalau secara terus-menerus gendang suara kita atau frekuensi suara tersebut yang kita tangkap pada telinga kita itu nanti akan merusak pendengaran kita ya secara terakumulasi istilahnya pada akhirnya nanti teman-teman mungkin akan ada gangguan dalam pendengaran misalnya nanti ada suara sunging dan segala macam itu merupakan dampak dari polusi suara. Ada yang namanya pengolahan limbah domestik. Apa itu? Biasanya ada air limbah domestik. Di sini limbahnya itu lebih banyak dari aktivitas kehidupan kita. Dan ini berhubungan dengan pemakaian air. Kalau limbah padat domestik, contohnya adalah sampah rumah tangga. Apalagi sampah yang tidak bisa terurai. Berarti sifatnya dia non-organik. Misalnya nih ada bungkus makanan, bungkus
sampo atau kosmetik itu termasuk limbah padat domestik ya. Dan itu sangat berkaitan berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita. Kalau air limbah domestik berarti dia terkait dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga di sini pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, kemudian Perpem dan Permen atau Permen, kita bilang peraturan menteri ya. Dan di sini ada juga peraturan menteri yang mana? Yang lebih spesifik yaitu peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, ini selalu direvisi karena nanti nama menterinya juga selalu berubah-berubah ya. Nah, ini pasal-pasalnya tidak perlu dihafalkan, hanya untuk sekilas. Oh, tema yang ini masuknya di sini, masuk di UU ini, tema yang ini masuknya di peraturan pemerintah, tema yang ini masuknya di peraturan menteri. Itu harus paham paling tidak. Dan bagaimana cara mengolahnya? Jadi ada air limbah, kemudian masuk ke IPAL, lalu diuji nanti kualitas air limbahnya dengan cara pengujian terstandarisasi di laboratorium yang terakreditasi ya. Itu biasanya ada di Dinas Perindustrian atau mungkin di Dinas Lingkungan Hidup juga bisa. Nanti didapatkan baku mutunya. Kalau baku mutunya sesuai, berarti itu akan dijadikan media untuk lingkungan. Tapi kalau tidak sesuai, maka air limbahnya akan diolah kembali. Gitu. Dan bagaimana cara mengolah limbah padat domestik? Ini peraturannya, teman-teman bisa lihat ada 3 peraturan. Dan pengolahannya itu secara menyeluruh ya, seperti rangkaian yang kalau bisa daur ulang. Ya, berdaur ulang itu berarti siklusnya itu terus menerus. Nah, yang ditekankan adalah mengurangi sampah tersebut dan penanganannya. Dikurangi berarti kalau bisa digunakan kembali. Misalnya, saya membeli makanan, ternyata makanan tersebut memiliki tempat plastik. Contohnya saja ya tahu. Tahu zaman sekarang tempat plastiknya sudah bukan plastik gula lagi ya. Sebagian penjual tahu menggunakan plastik dengan kualitas yang dapat dihangatkan di dalam microwave atau sejenisnya ya. Sehingga nanti hangat di dalam tempat dan kita tidak perlu membuang itu. Kita buang nanti kalau sudah rusak. Itu namanya reuse, digunakan kembali. Atau pengurangan sampah. Dan bagaimana menanganinya? Menanganinya adalah dengan cara mendaur ulang. Tuh ya. Dan di sini sampah rumah tangga dan jenis sampah rumah tangga itu seperti apa? Nah, biasanya dia berasal dari kawasan komersil, kemudian kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya. Nah, sekarang saya pernah dengar ini. Jadi ada orang membuat batu bata dari limbah plastik, bahkan membuat rumah dari botol-botol. Ya, ada juga yang membuat perahu dari botol plastik. Itu di luar negeri pernah seperti itu saya lihat. Dan jadi itu digunakan untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, ya meskipun kalau tidak dilakukan dengan secara profesional nanti bisa membahayakan. Makanya harus belajar dan juga harus sesuai dengan ilmunya. Nah, di sini ada lagi pembagian sampah, yaitu sampah spesifik. Nah, sampah spesifik dan juga sampah rumah tangga ya. Kalau sampah spesifik berarti tadi sampahnya berkaitan dengan sifat dan juga konsentrasinya. Kalau sudah konsentrasi berarti harus berhubungan dengan volumenya. Kalau volumenya banyak, konsentrasinya tinggi, nah mungkin ada pengolahan khusus yang sangat intens. Kalau volumenya hanya sedikit dan konsentrasinya rendah, mungkin hanya melakukan dengan cara filter. Ya contohnya air. Air yang keruh sedikit ternyata disaring-saring bisa jadi jernih. Nah, itu namanya pengolahan khusus tapi tidak terlalu bertingkat ya, tidak terlalu memiliki level yang sangat banyak. Ada pula dengan tinja. Ya, tinja sisa kotoran yang berasal dari manusia misalnya. Nah, itu kan bisa diolah kembali ya. Sebetulnya ya, menjadi apa? Menjadi gas. Nah, gas tersebut nanti bisa digunakan sebagai sumber kita untuk memasak ya. Sumber energi. Bukan sumber apa, tapi sumber energi. Itu ya.